Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita matematika. Pertemuan kita kali ini akan belajar membuat diagram batang. Kita simak ya penjelasan berikut ini. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Penyajian diagram batang. Diagram batang tegak. Seperti ini. Diagram batang mendatar. Seperti ini. Ya. Contoh 1. Tabel banyaknya ikan milik Pak Reza. Jenis ikan dan banyaknya. Lele 550 ekor. Mujair 450 ekor. Bawal 350 ekor. Gurami 400 ekor. Dari tabel tersebut akan disajikan menjadi diagram batang. Diagram batang banyaknya ikan milik Pak Reza. Seperti ini. Di garis yang mendatar dituliskan jenis ikan. Ya, di garis yang tegak adalah jumlah dari ikan atau banyaknya ikan. Contoh, lele. Lele berjumlah 550 ekor. Akan kita letakkan diagramnya di antara 500 dan 600, yaitu 550 ekor, dan seterusnya. Contoh 2. Berikut data berat badan dalam kilogram dari siswa kelas 4. Terdapat data acak di sini. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Kita kerjakan pertama kali adalah langkah 1. Sajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Data yang acak tadi kita urutkan dari berat badan yang terendah sampai berat badan yang paling tinggi. Kemudian kita hitung berapa jumlah berat badan di setiap kategorinya. Langkah kedua, buat diagram batang berdasarkan data pada tabel yang telah kita buat. Di garis yang mendatar adalah berat badan dalam kilogram. Di garis yang tegak adalah banyaknya siswa. Contoh soal. Perhatikan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu. Jenis buku, banyaknya buku yang dipinjam. Perhatikan. Nah, dari data tersebut ini, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram. Langkah 1 yang akan kita kerjakan adalah tulislah nama jenis buku pada sumbu mendatar. Langkah 2, tulislah banyak buku pada sumbu tegak. Langkah 3, buatlah batang pada setiap jenis buku setinggi banyak buku pada tabel. Pastikan jarak antara setiap data sama besar. Ya, hasilnya setelah digambar diagram batangnya seperti ini, buku yang dipinjam di perpustakaan di garis yang mendatar adalah jenis buku, di garis yang tegak adalah jumlah buku yang dipinjam. Ya, contoh, buku cerita dalam sepekan terdapat 20 buku. Diagram batangnya kita arahkan di angka 20. Begitu seterusnya. Untuk kamus ada 5 buku saja.
Kemudian digambar diagram batangnya tepat di angka 5. Selanjutnya mari kita lihat contoh di halaman 140 di buku matematika kalian. Di sini ada soal nomor 1. Sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang. Jadi, nomor 1 bagian A ini adalah data yang menginformasikan tentang banyaknya penjualan di setiap harinya. Di hari Senin telah menjual 10. Di sini tidak dikatakan menjual apa ya, tapi yang kita ketahui di sini ada data yang mengatakan bahwa Senin itu berhasil menjual sesuatu sebanyak 10. Hari Selasa banyaknya penjualan berjumlah 16, hari Rabu sebanyak 22, hari Kamis berhasil menjual 14, dan seterusnya ya. Kemudian jika kita gambarkan dalam bentuk diagram batang, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa memulainya dengan membuat garis vertikal dan horizontal dulu seperti ini. Kemudian yang di bawahnya ini nama-nama hari ya. Nama hari ketika penjualan. Kemudian yang garis vertikalnya adalah jumlah atau banyaknya penjualan. Banyaknya penjualan di hari itu. Jadi yang di bawah itu jenis-jenis harinya. Nah, di sini bisa kita lihat hari Senin berhasil menjual 10. Ya, 10 produk atau barang. Seperti yang diinformasikan di tabel tadi. Jadi hari Selasa berhasil menjual 16, Rabu 22 produk, dan seterusnya ya. Jadi seperti ini bentuk penyajian data dalam diagram batang. Kemudian kita akan beralih ke soal bagian nomor 2, sajikan data berikut dalam diagram batang. Di sini diketahui ada apel, semangka, stroberi, nanas, dan mangga. Jumlah apel yang tersedia di kios Keken itu ada 10. Semangka di kios Keken ada 3. Stroberi tersedia 20 buah. Nanas 4 buah, dan mangga 4 buah. Ini diinstruksikan atau diperintahkan untuk disajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, caranya seperti tadi. Jadi yang di bawah itu nama-nama buah-buahannya, kemudian yang di atas jumlah buah-buahannya. Nama buah di bawah dan jumlah buahnya di atas, ke atas, menghadap ke vertikal. Jadi apel ada 10 buah, bisa kita lihat ya. Semangka ada 3 buah, stroberinya 20, mangga ada 4 buah. Jadi boleh kalian tulis misalkan dari angka 5 dulu, 5, 10, 15, dan 20. Selanjutnya misalkan kalian mau tulis 3, berarti kira-kira saja di sini 3-nya ya. Atau kalian kira-kira mau menulis 4, jumlah 4, dikira-kira saja di sini tulis 4-nya ya. Karena kalau ditulis 1 sampai 20 secara teratur atau tersusun nanti terlalu panjang angkanya ya. Jadi kita potong saja, maksud Bunda kita persingkat menjadi 5, 10, 15, 20. Kalian boleh saja menulis 0, 1, 2, 3, 4 sampai 20.
Namun ini di sini Bunda untuk mempersingkat dan memperkirakan saja ya. Jadi ditulis saja 5. Sudah 5 kita pakai rentang 5. Jadi sudah 5 10 ya. Sudah 10 15 pakai rentang 5. Kalian bisa juga menulis dari angka 0 sampai 1 2 3 4 5 6 7 sampai 20. Tapi alangkah kita pakai rentang saja ya untuk lebih mudahnya. Dari angka 5, 10, 15 dan 20. Seperti itu ya. Begitupun tadi dengan soal yang nomor 1. Jadi sekarang tugasnya adalah silahkan kalian kerjakan di halaman 141 nomor 2 bagian D. Jadi di sini ada nilai tes renang Jono selama 8 kali. Mau dibuatkan diagram batang. Nah, jadi tes renang pertama mendapatkan 45. Nilainya 45 poin ya. Renang yang kedua kalinya mendapatkan nilai 55, renang yang ketiga kalinya dapat nilai 70, renang yang keempat kalinya 65, renang yang kelima kalinya mendapatkan nilai 75, renang yang keenam kalinya mendapatkan nilai 60, renang yang ketujuh kalinya mendapatkan nilai 80, dan ketika berenang yang ke-8 kalinya mendapatkan nilai 96. Jadi mau dibuatkan diagram batang. Kalian boleh membuat tabelnya dulu. Misalkan kasih judul atau beri judul kegiatan. Misalnya kegiatan, kolom pertama kegiatan, kolom kedua nilainya ya. Jadi di kolom kegiatan itu kalian tulis renang yang pertama atau renang di hari pertama dapat nilai 45, renang yang di hari kedua dapat nilai 55. Nah, setelah kalian buatkan tabelnya akan lebih mudah untuk membuat diagram batangnya. Jadi untuk bikin diagram batangnya sama seperti tadi yang nomor 1 dan 2 contoh tadi. Jadi yang di bawahnya itu dikategorikan sebagai renang yang pertama ya. Ditulis renang yang pertama, renang yang kedua itu di bagian garis yang horizontal. Kalau yang garis vertikalnya sebagai nilainya kalian tulis nilai-nilainya. Kalian boleh pakai rentang nilainya seperti yang contoh di nomor 1 dan 2 tadi ya. Baik, sekian dulu materi matematika untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Tetap semangat. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.